Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a. Lisihati ajsadina wa qulubina lishfa amradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini bermanfaat bagi diri kita, menjadi keberkahan bagi diri kita, juga untuk keluarga kita semua. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, panjang umur, yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan sesama. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab minar rijali illa man kana haluhu yutarajjamu dunal maqal. Oke, ini berbicara tentang adanya pengaruh keterhubungan antara seseorang dengan orang lain. Pengaruh itu real, pengaruh itu sangat nyata di dalam kehidupan ini. Apakah itu pengaruh kebaikan atau itu pengaruh keburukan? Tentu saja dalam hal ini Ibn Arabi terutama menitik tekankan pembahasannya mengenai pengaruh-pengaruh kebaikan. Kita tentu saja dianjurkan oleh makalah ini untuk terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Oke, di dalam makalah ini disebutkan, janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang
kondisi rohaninya itu sudah terejawantahkan menjadi perilaku, menjadi tindakan-tindakan yang terpuji. Bukan bergaul dengan orang yang hanya pandai menyusun kata-kata. Sama sekali bukan. Nah, ini berarti ketika kita menempuh proses-proses rohani, betapa sangat penting kita mempertimbangkan dengan siapa kita mesti bergaul. Tentu saja kita mesti bergaul dengan orang yang memiliki pengaruh-pengaruh terpuji, pengaruh-pengaruh baik terhadap diri kita. Sebab kalau posisi kita itu masih gampang terpengaruhi dan kita itu bergaul tidak dengan orang baik, maka kita akan terpengaruh oleh keburukan-keburukannya. Nah, yang diinginkan oleh makalah ini kita terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan, oleh kemuliaan-kemuliaan, keterpujian-keterpujian orang lain. Nah, di sini orang yang memberikan pengaruh itu disebut sebagai rajul, sebagai laki-laki rohani. Nah, siapa itu laki-laki rohani? Yaitu orang yang keluhuran batinnya, kesucian batinnya, keagungan batinnya itu sudah terejawantahkan dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku-perilaku yang memancar dari adanya keagungan batin seseorang, itulah yang akan memberikan pengaruh positif, pengaruh baik terhadap diri kita. Nah, tentu saja hal ini bisa ditempuh secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara langsung adalah kita mendekat kepada orang-orang rohani, kepada para lelaki rohani yang masih hidup. Kemudian kita menyediakan diri seterbuka mungkin untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh terpuji, pengaruh-pengaruh baik itu. Ini yang disebut secara langsung. Secara tidak langsung, kita bisa membuka biografi-biografi para wali, biografi-biografi para nabi. Kita membaca biografi mereka dengan sepenuh hati, dengan harapan kita akan terpengaruh oleh pembacaan biografi mereka itu, sehingga dengan demikian lambat laun tapi pasti amaliyah kita, perilaku kita menjadi semakin baik, menjadi semakin terpuji. Yang jelas orang-orang luhur itu pasti ada. Apakah secara langsung kita jumpai maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung kita sulit untuk menjumpai para lelaki rohani di sekitar lingkungan diri kita, maka jumpailah para lelaki rohani itu lewat lembaran-lembaran sejarah, lewat pembacaan-pembacaan kita terhadap biografi-biografi mereka. Nah, itu pasti membuat kita terpengaruh. Ya, insya Allah. Kalau kita memiliki kesiapan untuk dipengaruhi itu. Jadi itulah pentingnya kita memiliki kegandrungan terhadap adanya para tokoh sufi. Kita gandrung kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, kita gandrung terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita gandrung terhadap Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, kita gandrung terhadap Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari, dan lain semacamnya. Itu penting, itu penting. Sebab dengan adanya kegandrungan kita kepada mereka, berarti kita menyediakan diri untuk dipengaruhi oleh perilaku luhur mereka, oleh pandangan hidup mereka, oleh ma'rifat mereka. Nah, kita berarti menyediakan diri untuk itu. Karena jelas ya, li'anna jalisa salih salihun. Jadi berkawan dengan orang baik itu baik sekali. Sebab dampaknya itu adalah baik. Sementara berkawan dengan orang buruk, wajalisul salih talihun.
berkawan dengan orang jahat, orang buruk, itu akan berdampak buruk kepada diri kita. Tentu saja ya, kalau kita itu posisinya masih irtidha, masih menyusu secara rohani. Beda kalau misalnya posisi kita itu infitam, sudah tersapih. Nah, di saat itu kita tidak akan terpengaruh oleh keburukan-keburukan siapapun yang mendekat kepada diri kita. Tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena posisi kita sudah infitam, sudah tersapih, sudah jauh dari adanya keterpengaruhan terhadap keburukan-keburukan orang lain. Nah, di dalam kehidupan ini, terutama yang terjadi di alam nyata, di alam materi, itu adanya keterpengaruhan itu sangat jelas. Keterpengaruhan air misalnya ya, dan tumbuh-tumbuhan itu bisa terpengaruh karena dekat dengan bangkai. Karena dekat dengan bangkai. Jadi dekatnya dengan bangkai yang dialami oleh air itu menjadikan air itu berbau busuk. Demikian pula dengan angin di sekitar situ, udara di sekitar situ berbau busuk. Atau kebalikannya ya, dekatnya angin, dekatnya udara dengan minyak wangi gitu ya. Itu bisa menjadikan udara itu harum seharum minyak wangi itu. Terus lagi ya, dekatnya unta yang bergas dengan unta-unta yang loyo, dengan unta-unta yang lemes, itu bisa menyebabkan unta-unta yang bergas itu terpengaruhi oleh lemasnya unta-unta yang lain itu. Atau ya, kita senantiasa menaruh hati sangat mendalam kepada orang-orang yang bersedih, orang-orang yang tertimpa oleh bencana, oleh musibah. Lama-lama kesedihan itu bisa merenggut diri kita. Atau kita berdekatan secara psikis dengan orang-orang yang bergembira. Nah, kegembiraan itu juga bisa menulari diri kita. Nah, kalau di dalam kehidupan binatang ya, kalau pada air, pada udara, adanya keterpengaruhan itu menjadi sangat nyata kita saksikan dalam kehidupan, apalagi berkaitan dengan jiwa-jiwa manusia. Itu sangat nyata adanya pengaruh seseorang dari orang yang lain. Itulah sebabnya ya, kita mesti mencari orang-orang yang pengaruh mereka itu baik, yang pengaruh mereka itu terpuji terhadap diri kita. Nah, ini juga berkaitan dengan cara pandang, dengan ilmu pengetahuan juga begitu. Kita berdekatan dengan orang yang ilmu pengetahuannya mencakrawala, kita terpancing juga untuk bisa menyelami ilmu pengetahuan seluas mereka. Tapi ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang senang terhadap hoax, ya, maka kita akan lambat laun terpengaruhi juga oleh adanya hoax-hoax seperti itu. Jadi karena itu berhati-hatilah di dalam mencari acuan, di mana acuan itu bisa mempengaruhi diri kita. Berhati-hatilah. Jadi karena itu carilah orang-orang yang perilakunya luhur, yang kata-katanya penuh dengan ilmu, yang pandangannya itu mencakrawala, tidak sempit, tidak sumpek. Nah, mereka itulah yang layak mempengaruhi diri kita agar kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan lewat keluasan ilmu, lewat kebeningan spiritualitas mereka itu. Adanya pengaruh. Nah, berarti untuk sampai kepada adanya pengaruh itu, di dalam mendekati mereka, kita mesti dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan keterpautan secara lahir batin. Keterpautan secara lahir batin. Nah, ketika begitu kuat keterpautan kita dengan mereka, maka kita mesti bersiap-siap untuk mendapatkan pengaruh dari diri mereka. Jadi karena itu
kita mesti objektif dan jernih memandang apapun kelebihan-kelebihan para sufi, apapun kelebihan para wali, kelebihan para nabi itu kita internalisasi ke dalam diri kita save di bawah sadar diri kita, kemudian kita munculkan sebagai tindakan, sebagai perilaku diri kita. Terus pertanyaannya begini, kenapa kok hanya mesti bergaul dengan para lelaki? Nah, istilah para lelaki di sini ini menunjuk kepada adanya idiom di dalam kamus tasawuf, yaitu para lelaki adalah mereka yang sudah jelas-jelas memenangkan pertarungan berhadapan dengan nafsu-nafsu mereka, berhadapan dengan segala yang sia-sia, berhadapan terhadap berbagai macam pengingkaran baik di dalam diri mereka maupun di luar diri mereka. Para lelaki itulah adalah para pemenang. Para lelaki ya. Jadi karena itu kalau kita bergaul dengan para lelaki itu ya, itu ibaratnya kita menikmati yang sepenuh-penuhnya daging. Artinya apa? Berbagai macam segmen kehidupan mereka itu adalah kemanfaatan, makna yang sangat mendalam, yang bernilai di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan manusia. Bernilai. Itu berarti apa? Kita kulaan yang bermanfaat, kita kulaan yang penuh berkah terhadap diri mereka itu. Itu para lelaki. Nah, di sini ya, ada sebuah cerita yang sangat menarik ya. Di zamannya seorang sufi yang bernama Syekh Hasan Al-Basri. Ini sufi generasi awal ya, generasi awal. Konon beliau ini masuk kategori tabi'in. Masuk kategori tabi'in, yaitu orang yang menangi kehidupan sebagian sahabat Nabi, tapi tidak menangi zamannya Kanjeng Nabi itu tabi'in. Nah, si Hasan Al-Basri ini memiliki seorang saudara perempuan ya. Dan anehnya saudara perempuan Syekh Hasan Al-Basri ini menutup wajahnya sebelah dan sebelahnya lagi dibuka ya. Jadi ini ditutup separuhnya lagi itu dibuka. Nah, orang-orang mempertanyakan, apakah engkau itu lantaran malu kepada Allah, kau tutup sebelah wajahmu, atau malu terhadap saudaramu Syekh Hasan Basri, atau malu terhadap manusia kebanyakan? Maka saudara perempuan Syekh Hasan Al-Basri ini menjawab, aku malu terhadap Allah Ta'ala. Malu terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana kau malu kepada Allah Ta'ala lantas kau tutupi sebelah wajahmu, separuh wajahmu itu? Katanya kan. Nah, sebenarnya kata saudara perempuan Syekh Hasan Al-Basri itu, membuka wajah itu haram dan menutup wajah itu wajib. Tapi membuka wajah yang haram itu untuk para lelaki. Sementara di kota ini saya tidak menyaksikan para lelaki. Nah, yang dimaksud dengan para lelaki di situ adalah para lelaki rohani, bukan orang yang kelaminnya laki-laki, bukan orang yang casingnya itu laki-laki, tapi para lelaki rohani. Nah, di kota ini kata saudara perempuan Syekh Hasan Al-Basri itu, saya tidak menjumpai laki-laki. Paling banter saya menjumpai separuh laki-laki, dan itu adalah saudaraku Hasan Al-Basri. Jadi ya, Hasan Al-Basri yang merupakan sufi awal itu dalam identifikasi saudara perempuannya sendiri itu masih belum laki-laki, tapi separuh laki-laki.
Nah, kalau orang yang suntuk ibadahnya, yang tekun kesetiaannya kepada Allah seperti Syekh Hasan Al-Basri itu disebut sebagai separuh laki-laki, apakah kita ini seperempat laki-laki atau bahkan belum sampai mencicipi kelaki-lakian itu? Ini kelaki-lakian versi tasawuf ya, yaitu menunjuk kepada orang yang sepenuhnya sudah menang berhadapan dengan nafsu, berhadapan dengan segala yang sia, yang sepenuhnya seluruh umurnya itu memiliki makna yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena aku hanya berjumpa dengan separuh laki-laki, kata saudara perempuan Hasan Al-Basri itu, maka kututupi separuh wajahku dan separuhnya lagi tidak. Separuhnya lagi tidak. Nah, krisis-krisis kemanusiaan, krisis-krisis spiritual, krisis-krisis akhlak terpuji itu dimulai dari tergerogotinya nilai-nilai kelaki-lakian. Jadi ketika nilai kelaki-lakian itu tergerogoti di dalam diri seseorang, berarti orang itu sudah menempuh kekalahan demi kekalahan. Makin tergerogoti, makin dirundung oleh kekalahan demi kekalahan. Lama-lama hilang kelaki-lakiannya. Dan ketika hilang kelakiannya, orang itu sepenuhnya dikondisikan oleh iblis, dikondisikan oleh setan, dikondisikan oleh nafsunya sendiri. Maka perilaku-perilakunya tidak memiliki nilai rohani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu cita-cita luhur kita mestinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa diri kita ini laki-laki secara rohani. Harus begitu. Jadi misalnya apa ya? Laki-laki secara rohani itu, yaitu kesergepan kita kepada Allah Ta'ala melalui kesergepan terhadap apapun yang lain. Hasrat kita kepada Allah melampaui hasrat kita kepada apapun yang lain. Semangat kita kepada hadirnya harus melampaui semangat kita kepada apapun yang lain. Termasuk apa yang disebut sebagai yang lain itu adalah ilmu pengetahuan dan lain semacamnya. Pengetahuan dan lain semacamnya. Maka karena itu, kata saudara perempuannya Hasan Al-Basri itu, andaikan Hasan Al-Basri itu tidak separuh laki-laki dan tidak separuh perempuan, tapi misalnya sepenuhnya perempuan, sepenuhnya orang yang kalah terhadap angan-angannya sendiri, ya, maka pasti sudah kubuka penuh wajahku ini, tidak ku cadari separuhnya, pasti kubuka penuh. Karena bagi saya, setiap orang yang kalah dengan berbagai macam kesia-siaan itu, dengan berbagai macam godaan-godaan itu tidak terhitung laki-laki. Dan karena itu tidak apa-apa kubuka mukaku ini, kubuka wajahku ini, tidak kututupi walaupun hanya separuh wajahku ini. Jadi ini pemahaman sufistik dari beliau ya, dari saudara perempuan Syekh Hasan Al-Basri itu. Nah tentu saja beliau walaupun kelaminnya itu adalah perempuan, tentu lebih laki-laki secara rohani dibandingkan kebanyakan laki-laki di zamannya. Lebih rohani secara laki-laki. Lebih laki-laki secara rohani di zamannya ketimbang para lelaki. Jadi kelaki-lakian dalam konteks tasawuf itu tidak ada hubungannya dengan kelamin. Murni berhubungan dengan siapapun yang sudah memenangkan pertarungan rohani berhadapan dengan segala yang sia-sia, segala yang tak berguna, segala yang membuat terpelanting jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelaki-lakian. Jadi hidup kita itu adalah bagaimana kita mendidik diri kita menjadi laki-laki. As-Sufi Ibnul Waqti katanya ya. Seorang sufi itu, seorang yang laki-laki itu adalah anak waktu kekiniannya. Jadi waktu kekiniannya itu senantiasa berisi ta'alluq dengan Allah Ta'ala dengan penuh kesadaran.
senantiasa merasa bergantung kepada hadiratnya dengan penuh kesadaran, senantiasa tidak pernah lalai terhadap hadiratnya. Nah, itu kelaki-lakian dalam versi tasawuf. Nah, itu yang harus kita rabut. Agar apa? Agar kita hidup tidak digebuk oleh berbagai macam kelalaian, berbagai macam hasrat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan ikhtiar kita itu bersungguh-sungguh untuk menggapai kelaki-lakian rohani di dalam kehidupan ini. Oke ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga Allah menganugerahkan kekuatan dan ketulusan kepada kita untuk menyelami dunia keilahian. Moga-moga buahnya itu menjadi konkret, yaitu kemanfaatan bagi kehidupan sesama, pencerahan bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita segera infitam, segera bisa memasuki fase rohani tersapih sehingga kita tidak terpengaruh oleh berbagai macam keburukan. Kebalikannya, kita bisa mempengaruhi orang-orang lain dengan kebaikan demi kebaikan. Amin. Ya muji basailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.